Pada tahun Tuhan kita, seorang anak laki-laki lahir di palungan di sebuah penginapan Yahudi di Bethlehem. 3 orang Majus dari timur, dipandu oleh bintang yang belum pernah dilihat sebelumnya, datang ke tempat kelahiran anak itu. Mereka bersujud menyembah kepadanya. Anak ini adalah pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan yang akan memimpin dan membebaskan orang Israel dari hukum Taurat. Oh, anak siapa ini? Sungguh bijak. Yet he is the one who breathed into the first man and gave life to all mankind. Diberkatilah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tetapi hendaknya perkataanmu demikian. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena semua yang di luar itu datangnya dari si jahat. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus mengakhiri kehidupan orang Israel yang diperbudak oleh dosa. Mereka tidak lagi harus menghadapi bahaya karena dikecam atau dihukum karena ketidakmampuan mereka untuk melakukan hukum Taurat. Aku mengirimkan janji Bapa-Ku kepada kalian. Thomas, ulurkan jarimu dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Ya Tuhanku, Tuhanku. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dosa-dosa mereka diampuni. Karena Tuhan Yesus menjadi korban penghapus dosa, kondisi hidup mereka mengalami perubahan total. Sejak saat itu, orang Israel tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Sebaliknya, mereka hidup di bawah perlindungan korban penghapus dosa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Yesus. Itu berarti orang Israel sepenuhnya terlepas dari ikatan hukum Taurat dan memasuki zaman yang sepenuhnya baru. Di zaman ini, mereka ditebus dari dosa-dosa mereka melalui pertobatan dan melalui kasih karunia Tuhan yang berlimpah, dan juga menikmati janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Ini adalah zaman yang penuh dengan belas kasihan, kasih, toleransi, berkat, pengampunan, dan kesabaran Tuhan. Inilah sebabnya kita menyebut zaman baru ini sebagai zaman kasih karunia. Dosa manusia bisa diampuni selama mereka menerima Tuhan Yesus
sebagai juru selamat mereka, dan mereka dapat menikmati anugerah dan berkat melimpah yang dianugerahkan Tuhan. Anugerah ini tidak hanya mempersempit celah antara Tuhan dan manusia, tetapi juga menyelamatkan manusia dari perbudakan mereka oleh dosa. Ini membuat manusia tidak lagi terpisah dari Tuhan karena dosa-dosa mereka, tetapi dibebaskan oleh korban penghapusan dosa Tuhan. Dan karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah, kita dapat datang ke hadapan-Nya kapan saja, di mana saja. Kedatangan Tuhan Yesus mengakhiri zaman lama yang dibatasi oleh hukum Taurat dan mengantarkan umat manusia ke zaman baru. Sementara itu, kedatangannya meningkatkan hubungan antara Tuhan dan manusia dan membuka permulaan yang baru, awal yang baru untuk pekerjaan pengelolaan Tuhan di antara manusia.